Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudu merupakan salah satu syarat sah dalam ibadah syalat dan menjadi amalan yang sangat dianjurkan dalam menjaga kesucian diri seorang muslim. Di antara rukun wudu yang sering menjadi pembahasan adalah bagian kaki, khususnya mengenai apakah kaki harus dibasuh atau cukup diusap. Perbedaan pendapat dalam masalah ini telah muncul sejak zaman para sahabat yang didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kajian ini, kita akan menelusuri perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta pendapat para ulama terkait tata cara menyucikan kaki dalam wudu. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam agar setiap muslim dapat mengamalkan wudu sesuai dengan tuntunan syariat yang benar. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan syalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, dan usaplah kepalamu serta basuhlah kakimu hingga kedua mata kaki." Kata wa arjulakum dalam ayat ini memiliki dua kemungkinan qiraat, yaitu 1. Dibaca nasyab yang menunjukkan bahwa kaki harus dibasuh sebagaimana wajah dan tangan. 2. Dibaca jar wa arjulikum yang menunjukkan bahwa kaki cukup diusap sebagaimana kepala. Perbedaan qiraat ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat dalam memahami hukum membasuh atau mengusap kaki saat wudu. Namun, dalam tafsir mayoritas ulama, pembacaan nasyab lebih kuat karena sesuai dengan praktik yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahih. Hadis-hadis Nabi. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kakinya saat berwudu. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan. Lalu beliau menyusul kami dan kami telah mengerjakan syalat. Kemudian beliau berwudu dan membasuh kedua kakinya. Lalu bersabda, celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kakinya dalam wudu dan menegaskan pentingnya membasuhnya dengan sempurna. Hal ini menjadi dalil utama bagi mayoritas ulama dalam mewajibkan membasuh kaki dalam wudu. Hadis lainnya dari Humran. Maula Utsman bin Affan menyebutkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berwudu dan membasuh kedua kakinya. Lalu berkata, beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai cara menyucikan kaki dalam wudu berdasarkan dalil-dalil di atas. 1. Pendapat mayoritas ulama, mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa kaki harus dibasuh, bukan diusap. Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadis-hadis sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membasuh kakinya saat berwudu. Mereka juga menjelaskan bahwa bacaan jar dalam surah Al-Maidah ayat 6 dapat dimaknai sebagai pengiringan terhadap kepala, tetapi tidak menghilangkan kewajiban membasuh kaki. 2. Pendapat mazhab Hambali. Mazhab Hambali juga berpendapat bahwa kaki harus dibasuh, kecuali jika seseorang mengenakan khuf atau kaos kaki yang memenuhi syarat untuk diusap. Mengusap khuf ini berdasarkan hadis-hadis yang membolehkan mengusap sepatu sebagai keringanan dalam syariat. Pendapat mazhab Jafariyah. Mazhab Jafariyah berpendapat bahwa kaki cukup diusap berdasarkan bacaan dalam surah Al-Maidah ayat 6 serta beberapa riwayat dari Ahlul Bait. Mereka juga berpegang pada riwayat dari beberapa sahabat yang disebutkan melakukan usapan pada kaki. Kajian ilmiah mengenai membasuh atau mengusap kaki. Kajian mendalam mengenai hal ini juga melibatkan aspek kebersihan dan hikmah di balik perintah wudu. Dalam ilmu medis, kaki merupakan bagian tubuh yang sering terkena kotoran dan bakteri, terutama bagi mereka yang berjalan tanpa alas kaki atau dalam kondisi lingkungan yang berdebu. Membasuh kaki dengan air memberikan manfaat kebersihan yang lebih dibandingkan sekadar mengusapnya. Selain itu, dalam berbagai hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membasuh kakinya dalam wudu, menunjukkan bahwa praktik ini merupakan sunnah yang diajarkan secara langsung.
Hal ini diperkuat oleh para sahabat yang meriwayatkan bahwa mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membasuh kakinya ketika berwudu. Kesimpulan, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama, maka cara yang lebih kuat dalam menyucikan kaki dalam wudu adalah dengan membasuhnya. Hal ini sesuai dengan mayoritas riwayat hadis yang menjelaskan cara wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pandangan jumhur ulama. Namun, jika seseorang mengenakan khuf atau kaos kaki yang memenuhi syarat untuk diusap, maka ia boleh mengusapnya sesuai dengan ketentuan syariat. Pendapat yang membolehkan mengusap kaki tanpa mengenakan khuf memiliki landasan dalam qiraat tertentu dan tafsiran ulama tertentu. Tetapi mayoritas ulama tetap berpegang pada kewajiban membasuh kaki sebagai bagian dari kesempurnaan wudu. Semoga kajian ini memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita dalam menjalankan ibadah wudu dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab.